karena mengekspresikan perasaan, kemudian dibentuk ke dalam gerak tari yang diolah seindah mungkin gitu. Jadi ya bisa aja, segala sesuatunya bisa. Apalagi kalau menurut aku kesedihan itu lebih gampang digarap. Kesedihan lebih gampang digarap. Ya. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di program Digoda Iman bersama saya Iman Ugos, dan kali ini kita akan kedatangan seperti biasa wanita, kemudian mempunyai satu sisi yang akan kita kupas. Pokoknya makan kentang bareng si kakak. Selamat datang Melika. Tepuk tangan dulu dong. Kaget gak? Ada kaget gak ada pantun? Kaget. Enggak kaget. Gimana kagetnya? Oke, jadi saya bukain sudah mengetahui bahwa bintang tamu kali ini adalah seorang pegiat tari, seni tari atau seorang koreografer. Wih, ini asli Kuningan. Kuningan ya? Iya, asli Kuningan. Selamat datang di Ujung Sumping, Teteh Melika. Jadi ini adalah Melika, Instagramnya apa? Melika Rahma, ya. @Melika Rahma atau enggak ada di bawah sini. Dan kita ini masih ada di venue-nya, keren banget. Tempatnya namanya Di Sapa Senja. Nama Instagramnya @disapa.senja, ada di link di bawah. Dan kita akan nikmatin. Kamu namanya apa ini? Ini ada Blackpink. Oh, yes, Blackpink. Gimana Blackpinknya? Blackpink. Nah, Blackpink ya. Kalau aku ini namanya Senja Aren ya. Lokasinya itu ada di mana nih? Ada di Cigugur ya? Cigugur. Tepatnya depan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ini samping jalan CSS ya. Seberang banget dari STKIP Muhammadiyah. Jadi kalau misalkan terdengar suara-suara motor gitulah, kita santai aja ya. Aja. Sambil diminum ya? Iya dong. Aku udah dari tadi lah diminum. Oh, dari tadi. Dulu nih, lu suka nojos itu suka susah. Susah? Iya, kalau nojos yang ini. Seperti biasanya pertanyaannya, kamu sibuk apa? Nggak sibuk apa-apa. Nggak sibuk apa? Nggak sih, kemarin lagi sibuk acara aja. Karena kan mungkin habis pandemi ya, jadi Iya. kayak ngebrudul. Nah, Ya. ini pembalasan gitu ya. Balas dendam. Balas dendam. Jadi kembali lagi bahwa Melika ini adalah pegiat seni tari ya, jadi seni tari. Karena ini cukup unik menurut aku juga, karena mungkin episode sebelumnya juga ada beberapa profesi lah kita sebutnya. Aku udah nonton ya. Ada yang singer, ada yang atlet, ada yang lain-lain lah. Nah, ini kebetulan seni tari. Kamu kenapa sih kau hobi banget sama tari? Senang Awalnya gitu? aku karena waktu kecil tuh suka lihat ini kali ya, suka lihat film India. Oh, karena suka lihat film India. Iya, jadi kan banyak tuh gerombolan bareng-bareng gitu, nari-nari. Enak aja ngeliatnya. Oke. Masuk SMP ada wadahnya ikut aja sih. Oh, berarti pas SMP pas sukanya. Itu ada keturunan nggak sih kamu? Enggak, Oke. enggak. Aku nggak ada keturunan. Biasanya kalau seni itu ada keturunan. Nurun lah ya, gitu gitu. ya. Kalau aku enggak. Barangkali tetangga kamu ada nurunnya dari tetangga. Iya kayaknya. Berarti aku anak siapa Anak ya? siapa? Berarti nggak ada keturunan. Iya, enggak. Oke, berarti kamu generasi pertama di keluarga kamu yang mencintai seni tari berarti ya. Nah, kemudian setelah SMP, berarti kamu ikut apa nih? Ikut sanggar atau apa? Ikut sanggar juga. Ikut sanggar. Ya, di Kuningan. Ikut sanggar, terus suka dibawa-bawa tuh sama gurunya, sama guru aku. Oke. Suka dibawa ke kenal ke apa? Di Sporapar. Waktu itu kan di Sparbud. Di Sparbud? Di Sparbud. Di Sparbud Ya. dulu, budayanya masih nyatu ya. Iya. Suka ikut kalau ada event-event kayak gitu. Makin seneng tuh lah, karena mungkin udah ada bayaran. Iya, iya. Kamu ingat gak sih tarian pertama kamu tari apa? Tari merak. Ya. Oh, tari merak. Tari merak. Tari merak itu biasanya suka ada di hajatan juga gak sih? Di Ya, awal-awal suka. tuh. Ya. Ya. Buat persembahan. Persembahan. Oh, gitu tari merak ya. Ketuk tilu, tenang ada. Oh iya, ada ketuk tilu. Oke. Oke. Berarti suka dari situ. Terus meranjak ke SMA. Jadi ya ke SMA. Aku di SMK Cirebon, SMKI Cirebon. Oh, di Cirebon. Cirebon. Oke.
Jurusan? Tari. Oh, jurusan tari di Iya, Cirebon. jurusan tari di Oke. Suka ikut kompetisi nggak waktu SMA? Suka banget. Kalau misalkan di Kuningan ada kompetisi kayak gitu suka ikutan. Terus kalau di Cirebon juga ikutan. Pernah menang? Pernah. Ke wilayah Kuningan masih menang. Oh, oke. Megang lah kamu ya? Iya. Oke. Tapi kalau udah agak beranjak keluar itu kadang berat ya. Karena apalagi kalau misalnya udah dari Subang, dari Bandung itu kan emang makanan sehari-hari mereka. Oke. Nah, kamu ini kan tadi SMA beranjak kuliah pun Ya, kuliah pun di seni tari. seni tari. Wah, bener-bener satu jalur ya. Satu jalur Langsung ini. Di mana kuliah? di Bandung, di ISI di Bandung. Di Subang. Berarti banyak banget kayaknya pengalaman kamu tentang pembelajaran Iya, seni tari. Sekarang mungkin ya kalau dalam ini pekerjaan kamu mungkin ketika ada tari kamu dapat ya. Mungkin dari pekerjaan kamu penari lah taruh lagi. Tapi pekerjaan yang lain yang utama apa sih? Aku ngajar. Oh, ngajar. Iya. Ternyata ibu guru. Aduh, maaf ya, murid-murid. Oh, itu pasti murid-murid harus nonton. Harus nonton murid-murid ya. Iya. Oke, ngajarnya di apa nih, di tingkatan apa? Di SMK. 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 Wow. Ini yang diajarnya nih, maksudnya gurunya masih muda gini, anak-anak SMK lagi ya. Cowok-cowok semua pasti dong? Iya, Enggak. cowok-cowok semua. Cowok, kebanyakannya cowok. Ternyata ibu guru ya. Ya. Ini kalau saya jadi muridnya berarti ini kata dia umurnya udah tua. Nggak, ada pengalaman nggak sih? Ini kan ya kita lihat semua lah looknya, maksudnya ini masih muda. Pasti dong anak-anak SMK gitu ya. Gimana pengalaman-pengalaman unik ngajarnya? Banyak sih ya pengalaman unik. Terus ini kan kayak pengalaman pertama juga buat aku karena aku bukan dari pendidikan. Oh, background kamu? Iya, backgroundnya bukan dari pendidikan tapi Seni murni atau apa? seni murni. Seni murni. Tapi dituntut untuk ke dunia pendidikan ya mencoba tuh beradaptasi. Cara menghadapi murid-muridnya itu aku kadang masih harus banyak belajar. Terus apalagi cowok semua gitu. Terus kan kita kayak seumuran. Soalnya ya aku kan kecil juga badannya. Kadang kalau di kelas suka ya gitu aja berisik gitu. Terus kalau misalkan digoda-godain gitu dikit-dikit. Iya, digoda-godain waktu ya. Ya. Ya Allah. Jadi masih belajar kayak menyikapinya dan sama harus gimana sih anak yang kayak gitu tuh. Oke. Dikasih arahan kayak gitu. Nah, cara kamu menghadapi itu kan mungkin ini proses pembelajaran juga kan ya. Bagaimana melatih kesabaran. Ya, Gimana sih untuk kamu sabar banget ya. cara menghadapinya? Karena mungkin lama-lama terbiasa dan juga kayak mencari solusi sih. Oke. Kalau misalkan awal-awal itu nggak bisa ngendaliin murid-murid. Oke. Karena kan laki-laki meskipun gurunya udah datang, mereka tetap dengan kegiatan mereka gitu. Tapi sekarang udah kayak bisa mengendalikan karena harus agak disentil dikit kali ya gitu biar namanya juga kan pembelajaran. Iya. Untuk ngasih tahu kalau misalkan ada guru itu harus bersikap seperti apa. Oke. Berarti itu dia proses ya. Iya. Wah, udah berapa lama kamu jadi guru? Udah 1 tahun. Setahun. Sebelumnya terpikir nggak sih bahwa kamu tuh akan menjadi seorang guru? Nah, itu dia. Aku tuh dulunya nggak mau kalau misalnya disuruh Ngajar. kamu ngajar ya, enggak. Kalau misalnya kayak eskul gitu, enggak, aku belum bisa. Aku kayak masih ingin membawa diri aku sendiri. Mungkin rezekinya di situ kali ya, rezekinya di. Salah satu rezekinya Ya, di situ. jadi ya udahlah, jalanin aja. Tapi sekarang udah mulai nyaman, udah mulai Terbiasa. tahu lah ya terbiasa. Prosesnya tuh lama nggak sih untuk bisa? Apa sekarang juga masih dalam proses? Ya, sekarang juga proses banget. Proses banget ya. Iya, kayaknya pastilah namanya proses. Aku kan ngajar udah 1 tahun, tapi untuk di ngajar juga belum ada capaian apapun. Jadi masih kayak mencari, bener-bener mencari. Pasti banyak gak sih anak yang caper sama kamu? Banyak banget. Followers aku tuh banyaknya murid-murid aku. Oke. Ini juga yang nonton untuk antum-antum murid-murid dari beliau ya. Tolong di-subscribe dan ditonton. Kalau Nanti enggak nilainya nilainya. Tapi sampai ada yang uniknya kayak gimana sih, sampai kayak gimana gitu maksudnya? Ya kadang kalau misalkan lagi live Instagram gitu karena suka tiba-tiba minta bergabung
jalan kalau jalan suka salingnya kayak gini aja, salam corona aja. Oke, nggak sentangan. Iya, nggak sentangan gitu, soalnya kayak kok ke yang lain mah enggak gitu, biasa aja, tapi ketika salam Dilama-lamain sama mungkin aku, ya. iya gitu. Jadi kayaknya lebih baik kayak gini aja. Ini lagi live minta bergabung. Emang kalian lagi kelas meeting? Iya, malah kalau Zoom meeting Kemana kalian ya? Kalau Zoom meeting nggak pernah gabung, tapi giliran live Instagram pada gabung. Ya Allah, emang keren lah kalian ya. Ini juga kita kan bukan bertolak belakang, maksudnya ada di sisi yang lain lah. Ketika kamu sebagai seorang koreografer dan seorang pengajar gitu. Iya. Gimana nih kamu? Apa Nah, harus jaganya sih? aku menyikapinya kayak gini sih, kalau misalkan di sekolah ya aku berperan sebagai guru kan. Kalau di luar juga aku berperan sebagai guru, tapi ya profesional aja. Oke. Ketika menari, selayaknya penari itu kayak gimana? Ketika menjadi koreografer, selayaknya kayak gitu. Ya agak-agak jaga image gitu Juga image sih juga ya. ya. Cuman tapi kalau misalkan kita udah tahu mah karena sudah tahu seni malah ya gitu, Iya. emang seperti itu gitu Iya, kan. betul. Yang jelas intinya mungkin ketika kita berada di lingkungan sekolah, ya itu sikap kita harus benar-benar ada di sekolah kan. Menempatkannya itu. Nah, kamu secinta apa sih sama tari? Aku udah sampai nggak bisa diungkapin ya, secinta apa ya, bingung juga, karena kadang aku tuh kalau misalkan sakit atau apapun ya sembuhnya menari kayaknya. Makanya kalau misalkan apa-apa tuh karena penari tubuhnya itu yang dipakai, yang digunakan, jadi benar-benar kayak ngejaga banget. Ngejaga banget. Ya, waktu itu pernah jatuh dari motor, kayak udah mah mau ngebantuin teman aku lagi ujian, dia minta tolong aku, tapi aku nggak bisa karena jatuh dari motor itu kayak yang ya Tuhan gimana ya ini gitu, kayak wah Ini apa andalan aku ternyata apa di tubuh kan itu kayak ya, misalnya andalannya tubuh. kalau Mela Maulus kan itu waktu itu lagi patah hati sembuhnya sama nyanyi. Ternyata ini juga lagi sakit sembuhnya sama nari. Bisa kayak gitu ya. Kan jadi suka lupa tuh. Oh, kabang berangkeun cenanya. Kabang berangkeun. Nah, gitu. Nah, kalau kamu kan cinta banget lah sama nari ya. Ya. Itu juga mungkin yang buat kamu fokus banget ke tari sehingga ke dalam ruang percintaannya tidak ada. Oh gimana? Atau belum menemukan tambatan hati atau gimana? Iya, belum aja, dan mungkin sekarang lebih memfokuskannya ke karir. Karir. Karena kan udah keluar dari kampus gitu, udah lulus. Ya kejarannya apalagi? Ya, Nanti oke. dulu deh weddingan dulu. Nah, gitu. Pelaminan nanti dulu. Yang penting karir dulu aja. Nah, untuk memandang kita kan melihat nih kondisi kamu berarti basically untuk tari tradisional. Ya. Tradisional ya, berarti tradisional. Untuk kita lingkup Kuningan ini. Ya. Untuk regenerasinya seperti apa sih menurut kamu untuk tarian? Kalau untuk tarian sekarang karena banyak edukasi juga, orang tua juga banyak yang support anak-anak buat ikutan gabung nari gitu. Jadi untuk regenerasi banyak banget sekarang, apalagi banyak wadahnya, kayak sanggar-sanggar gitu kan banyak banget di sini. Udah banyak, terus apa ya? Orang tua mendukung, anak-anaknya juga giat latihannya, latihan narinya. Banyak sih buat regenerasinya, bagus-bagus juga. Dan sekarang juga akses gimana untuk kemudahan untuk menirukan sebuah tarian? Mungkin lebih mudah kayaknya. Menirukannya lebih mudah karena banyak YouTube juga. Oh iya, itu juga ya. Media sosial kayak gitu sekarang banyak, terus aplikasi yang lagi ngetren mungkin, jadi kita juga sebagai pelakunya banyak menggunakan aplikasi-aplikasi gitu. Oke. Ya, untuk Gerakan-gerakan itu. ya gerakan-gerakan, kita pakai gerakan-gerakan tradisi atau konten untuk ya jadi ya ininya lah gitu. Nanti orang-orang kan ngikutin meskipun mereka belum tahu tekniknya kayak gimana, tapi setidaknya mereka tahu kalau itu tradisional, kalau itu bisa apa ya, tahu perbedaan tradisional dan misalkan kontemporer atau non tradisinya. Kalau perbedaan kontemporer sama tradisional tuh gimana aja sih? Kalau kontemporer Dari segi apa aja? dari segi gerakan itu kadang banyak pengembangan dari tradisi. Kalau misalkan kita ngambilnya dari basic tradisi, kayak ngambil pijakannya itu tradisi, pasti bakalan mengembangkan dari tradisi itu. Nah, yang membedakannya itu isinya. Karena kalau kontemporer itu biasanya ada yang bercerita atau ada yang
kesan, dari pengalaman, dari peristiwa itu diolah menjadi sebuah tarian. Nah itu bisa kontemporer tradisi atau kontemporer yang lepas. Oke, berarti sebuah pengalaman, sebuah kejadian bisa diaplikasikan Ya, jadi benar. sebuah tarian. Ya. Kalau kita Menjadi ditinggalkan sebuah sama orang yang kita sayangi, ada tariannya nggak sih? ada banget. Ada gimana coba? Pokoknya kan kalau seni itu nggak jauh dari rasa ya. Rasa, oke. Ya, dari rasa, dan karena mengekspresikan perasaan kemudian dibentuk ke dalam gerak tari yang diolah seindah mungkin gitu. Jadi ya bisa aja, segala sesuatunya bisa. Apalagi kalau menurut aku kesedihan itu lebih gampang digarap. Kesedihan lebih gampang digarap. Ya. Kayak Indosiar ya. Iya. Indosiar itu lebih gampang. Kesedihan yang langsung rating naik gitu. Rating naik. Kayak di TV-TV maksudnya. Iya. Karena kalau kita sebagai penarinya mengekspresikannya itu mudah. Ya nggak mudah, maksudnya lebih mudah dibanding mengekspresikan kegembiraan. Oh, okay. Karena kalau misalkan kegembiraan dibuat-buat itu kelihatan gitu. Oh. Karena kan kalau menari itu harus emang kamu menarikan untuk orang lain, jadi harus benar-benar rasanya keluar. Jadi ketika nari kesedihan ya perspektif kamu aja tentang kesedihan yang pernah kamu alami. Menurut kamu punya influence nggak sih? Maksudnya sering lihat siapa menjadi sosok yang bisa mempengaruhi kamu untuk menari gitu? Banyak sih, salah satunya dosen saya. Oh, dosen. Iya. Siapa namanya? Uda Alfianto. Oh, Uda Alfianto yang orang Padang teh ya? Ya kan? Ya, orang Seberang. Orang Seberang, ya bener. Udah, terus ada Eko Pece. Kasih guru berarti? Bukan, apa tapi gimana? aku sering lihat karya-karya. Oke, gitu. Nah, kamu punya nggak sih tarian yang kamu ciptakan sendiri? Ada, aku Namanya apa? ada Sandekala, kemudian ada Sawitri, aku lupa ya, Sawitri kalau nggak salah, sama ada Ruang. Apa? Ruang. Ya. Oke. Kalau Ruang itu kontemporer yang berpijak pada tradisi juga sih, karena basicnya tradisi. Oke. Jadi gerakannya nggak jauh dari. Sandekala itu kalau di Sunda kan itu pergantian menuju malam, iya nggak sih? Iya, pergantian menuju malam. Apa sih Sandekala itu? Waktu. Hah? Iya, aku ngambil Sandekala itu karena perpindahan waktu, terus terinspirasinya dari Cincowong. Oke, Cincowong. Ya, dari Cincowong, kesenian Kuningan. Iya, Kuningan yang Khas pemanggil Kuningan. hujan bukan sih itu? Iya, pemanggil hujan. Kenapa namanya Sandekala? Karena aku ngambilnya di perpindahan waktunya. Karena yang aku baca ya, mereka ngambil makhluk-makhluknya itu senja ya? Iya, mau ke maghrib. Kebetulan kita disapa senja. Iya betul. Ternyata sudah ditakdirkan. Itu sih gimana? Udah satu banget ya. Emang kamu suka mistis apa? Itu ada mistisnya pasti dong? Iya, ada mistisnya. Karena kadang kalau misalkan sesuatu yang mistis itu emang agak takut sih ya, apalagi di tradisi, karena kental banget. Kita harus bisa membawakannya aja, tapi seru banget. Kalau misalkan bukan ke mistisnya sih, tapi lebih ke tradisinya itu seru. Oke. Itu kamu yang ciptakan? Ya. Wow. Untuk tarian Sandekalanya. Wow, keren juga ya. Ya, collab juga sama komposer. Musiknya kan? Musiknya, Oke. iya. Itu perpaduan kan ya? Padu. Itu udah pernah ditampilkan di mana aja nih? Itu kemarin di Oke, ada di ini ya, di Sawangawe ya? Ya. Yang ulang tahun itu? Ya, Oke. terus Oh iya benar itu. Iya, iya. di ini West Java Dance Contemporary Festival West Java Dance Contemporary Festival. Ada di mana tuh waktu itu? di Bandung. Di Bandung ya? Tapi virtual. Oke, itu diperankan oleh berapa orang? Maksudnya Tunggal. Oh, tunggal. Kamu sendiri berarti? Aku sendiri. Ini kayaknya aura-auranya serem ya kalau itu. Bener nggak sih? Ya, aura-aura. Kamu ada ritual khusus nggak kalau sebelum nari? Enggak sih. Kalau aku Kan harus makan melati dulu. nggak boleh makan sate aja. Oh, sate. enggak. Sate apa nih? Sate kambing. Kambing muda lagi. Oh, enggak sih, kalau ritual paling ya berdoa aja. Berdoa aja. Minta restu sama orang tua. Oke. Nggak ada ritual yang khusus. Tari itu dasarnya itu ada 3. Ruang, waktu, dan gerak, ya nggak sih? Ruang, waktu, dan gerak ya. Iya, ada ruang, Tenaga ya. Ini menarik sekali sih kalau apalagi untuk ini kan berhubungan dengan tradisional ya. Tradisional di mana
tarian itu kan ya Kuningan juga kan banyak ya. Kuningan tuh ada di Cowong, Ada Ratna Herang. apa tuh? Ratna Herang. Ratna Herang dari mana tuh? Ciherang. Oh, Ciherang. Oke, betul Ratna Herang. Ada ini juga ya, Pak, Sintren. Iya ada sini. Sintren, tari buyung ya. Tari Bumi. Saya tahu dong. Guru tari. Guru tari lagi. Ini kan guru tari. Tari. Betul. Enggak, kalau berdasarkan cerita-cerita berarti bisa diaplikasikan ya untuk Bisa tarian. diaplikasikan. Karena kan apalagi kalau misalkan ada orangnya masih kalau tradisi ya, untuk observasinya itu paling enak kalau misalkan ada orang, masih ada orang Narsumnya ya. Untuk stigma dari masyarakat, pandangan terhadap para pelaku seni tari, menurutmu pandangannya kayak gimana sih? Kenapa ya kalau dari penari tuh kadang suka dicap berbagai macam. Oke, Termasuk aku pun dulunya itu nggak boleh sama siapa? sama orang tua. Oke, Dulunya nggak boleh, tapi setelah aku kasih pemahaman dan ya dengan proses sih ya, jadi mereka paham dan mereka tahu mungkin ngelihat aku kayak gimana untuk ngejar tari ini sendiri, mereka baru mengizinkan. Karena dari dulu penari itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang Negatif. sesuatu gitu. Oke. Negatif. Padahal kan tidak semua dan mungkin hanya oknum-oknum saja. Iya betul. Ya entah itu mungkin dicap karena kan kalau misalkan apalagi jaipongan nih Iya, gitu. jaipongan. Kan jaipongan siang malam pulang malam gitu kan, pulang malam jam 12 jam 2 baru sampai rumah itu kan mungkin orang-orang lihatnya dari mana sih kapan kayak gitu ya, padahal kan kita menari terus mungkin ngelihat ketika di panggung berhadapan dengan lawan jenis Enggak lenggok. ya nggak tengok kan kita lihat dari sisi seninya. Oke. Karena ya memang seperti itu tariannya. Dan untuk apresiasi kira-kira sejauh ini kayak gimana apresiasi tari Nah, dari masyarakat? aku punya harapan gitu ya. Oke. Untuk di Kuningan sendiri semoga mengapresiasi baik itu tariannya atau pelakunya. Ya sebisa mungkin baik dan Dihargai. ya dihargai itu bukan berarti Materi ya? nominal Oke. uang atau nominal materi lah gitu, tapi kayak misalkan attitude atau yang lain perlakuannya, karena ya itu tadi kalau misalkan seni itu kan kadang saking mahalnya seni itu nggak bisa dihitung dengan nominal iya. itu ya balik lagi sih karena harga seni itu mahalnya bukan dilihat dari situ. Kalau kita sudah cinta sama seni mah ya seni mah nggak bisa dibeli gitu kan ya, nggak bisa dibeli gitu. Dan mungkin juga banyak yang memandang ini nggak sih kayak meremehkan para ya kadang kalau misalkan ada di acara kayak gitu udah ya temen udah penari dia gitu nah kayak gitu semoga dirubah mindsetnya gitu karena kita juga berproses, kita juga berpikir gitu untuk suatu pertunjukan itu apa yang kita lalui itu banyak proses. Iya, banyak prosesnya. Nah, ini juga di sini mindset yang mungkin bisa nonton lah ya, bahwa sebetulnya prosesnya untuk menjadi menampilkan sebuah penampilan itu yang berat banget gitu. Iya. Dimulai dari apa nih? Pertama. Dimulai dari tenaga, waktu, latihan itu dia ya. latihan. Oke. Kan kalau misalkan nampilin sesuatu itu pasti berkonsep. Iya. Nah, mikirin Konsep. konsep itu kadang kan yang susah gitu. Jadi jangan remehin kita karena ya itu tadi kita memikirkan apa yang boleh ditampilkan dan kita juga sebagai penari memikirkan attitude dalam tarian tersebut, dalam pertunjukan tersebut. Itu dia. Ada berbagai macam sisi ya, dari mulai tenaga, pikiran. Itu biasanya kalau latihan tuh kan sampai malam ya. Iya. Kita- Kadang kalau waktu kuliah itu sampai subuh. Ya, dari pagi ke pagi lagi. Demi menciptakan itu ya, karena ada apalagi kalau banyak kan ada emosional untuk satu sama lain. Iya, Itu dia ya. Jadi untuk yang nonton barangkali nih menjadi salah satu pengetahuan lah tentang menari itu seperti apa gitu. Nanti di akhir aku pengen kamu kasih aku gerakan. Diikutin tapi ya. Nah, harapan kamu ke depannya kayak gimana nih? Khususnya untuk Kuningan sendiri ya. Khususnya untuk Kuningan, harapan kamu di dunia tari itu kayak gimana ke depannya? Ya, tadi harapannya satu udah ya
semoga apresiasi terhadap tari ataupun pelaku tari itu makin jauh lebih baik lagi di Kuningan. Terus saling menghargai, khususnya untuk kami dan ya feedback yang bagus lah. Oke. Sih harapannya. Oke, harapannya gitu. Nah, sekarang melihat perkembangan tari sekarang tuh kayak gimana sih? Perkembangan tari kalau di Kuningan tambah maju. Tambah maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ngelihat kemarin acara-acara, terus ngelihat kalau misalkan di Pasanggiri kayak gitu, Kuningan udah mulai aktif itu. Oke. Ya, baik di dalam ataupun di luar kota. Oke. Nah, sekarang saran untuk generasi muda. Nah, Apa nih? jangan geluhan, jangan ngelihat tradisi itu sesuatu yang Kuno. ketinggalan zaman kuno, tapi lihat dari sisi lainnya, kayak keindahannya, terus dan juga lihat penari itu bergerak, tapi dilihat dengan keindahan estetikanya. Untuk generasi sekarang, buat pelaku seninya, buat yang muda-muda, tapi belum muda sih. Ya tambah giat lagi berlatihnya. Terus kalau yang bukan pelakunya, ya itu tadi jangan geluhan. Oke, siap. Oke. Nah, CSS itu dia segmen pertama tentang tari menari dan lain-lainnya. Tentunya bersama narasumber kita, siapa lagi kalau bukan Melika Rahma. Oke. CSS masih di Goda Iman, kita akan memasuki segmen yang kedua. Di Goda Iman, boleh tergoda, jangan terbawa. CSS, kita balik ke segmen yang kedua, yaitu segmen Jawab Cepat. Masih di Goda Iman bersama saya Iman Gos dan Melika Rahmawati. di Goda Iman, boleh tergoda? Jangan terbawa. Oke, udah lancar sekarang Iya, ya. udah lancar. Oke. Nah, ini ada pertanyaan seperti biasa ya. Kita akan kasih kamu dua pilihan. Ya. Dan kamu harus milih salah satu. Ya. Oke, siap ya? Oke, pertama, mending disukain sama murid atau disukain sama dosen? Disukain nama dosen. Kenapa? Lebih jelas ya? Lebih jelas. Lebih jelas, sudah jelas. Oke. Yuk, para dosen. Oh iya, para dosen, slot masih kosong nih ya. Untuk selanjutnya, ini. Boleh sambil ngopi ya, jadi bisa masuk ya. Enak banget loh. Pertanyaan selanjutnya, ngelatih atau dilatih? Ngelatih. Ngelatih, kenapa? Karena kalau dulu emang pengen dilatih, tapi Oke. sekarang kayaknya ngelatih. Oke. Karena di situ juga kita jadi ikutan latihan. Oke, jadi sama-sama ikut ya. Ini aku belum nanya tentang asmara ya. Kayaknya Amerika tertutup banget gitu ya. Oke, nanti Kak, nih, mending disawer atau nyawer? Disawer. Oke. Disawer ya. Iya. Jadi PNS tapi nggak usah nari atau nggak jadi PNS tapi tetap nari? Nggak mau milih. Ya udah deh, nggak jadi PNS tapi nari. Oke, nggak jadi PNS tapi nari. Doa loh. Hati-hati. Ya udah jadi PNS tapi nari juga. Oh gitu. Ya, itu Oke, aja deh, itu aja ya. Boleh, nggak apa-apa lah gitu. Barangkali kan ya. Saya kan di keguruan juga jadi. Oke, selanjutnya milih best friend atau teman tapi mesra? Teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Oke. Ya. Biasanya kan best friend ya, tapi ini tetap kelihatan tuh kalau Melika ini dia ingin bebas, tidak mempunyai hubungan, tapi punya orang-orang dekat. Kayaknya sekarang juga kayak gitu aku baca nih. Aduh. Iya nggak sih? Ya mungkin untuk sekarang. Untuk sekarang bener kan atau juga kan? Jadi, jadi buat teman-teman yang mau jadi teman tapi mesranya silakan. Enggak juga. Habis ini banyak yang nge-DM loh kamu. Aduh, ditunggu DM-nya. Untuk selanjutnya, kakak kelas atau adik kelas? Kakak kelas. Oke, kakak kelas. Kamu suka yang apa? Suka yang lebih dari aku kali ya. Oke, berpengalaman nih. Ya, berpengalaman. Pengalaman dari apa nih? Pengalaman mengayomi. Ya, Gitu, oke. Selanjutnya, mending pete atau jengkol? Enggak, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Harus pilih dong. Aku nggak tahu rasanya kayak gimana dua-duanya. Asli. Asli. Sok milih, kalau milih pengen apa? Jengkol kayaknya. Oke teman-teman, kita akan ambilkan jengkolnya. Oh, tidak. Untuk selanjutnya, selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Selingkuh? Jawabannya sama kayak Dian Tulip.
selingkuh? Karena kalau iya betul, karena enak. Karena kalau diselingkuhin sakit. Oke. Selingkuh enak katanya. Ya gitulah. Iya gitu ya. Daripada memikirkan maksudnya kalau misalnya diselingkuhin kan nanti aku diselingkuhin. Tapi kalau mau nyelingkuhin ya udah deh maaf. Hati-hati ya buat yang lagi dekat sama Melika. Atau selanjutnya di luar atau di dalam? Di dalam. Di dalam. Kenapa? Karena kalau misalkan di dalam ruangan gitu, bisa kalau mau adem pakai AC gitu ya. Tahu. Di dalam ruangan kalau adem pakai AC. Kalau panas pakai AC, sorry kalau panas pakai AC. Pakai AC. Kan di luar, mending di luar dong biar nggak langsung pakai AC. Kalau di luar nantinya jajan terus. Oh kalau di luar jajan, kalau di dalam nggak jajan. Oh. Iya kalau di dalam nggak jajan. Oh gitu. Hemat Ya. Ya. Oke. Lanjut ya. Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa di atas? Kayak misalnya kalau capaian aja kan itu pasti ngejar ke atas kan. Kalau capaian? Ya, kalau capaian. Oh kan aku capaian. Capaian. Itu ngejarnya kan ke atas. Oke. Selalu pengen jadi yang teratas tuh. Oke. Ada lagi gitu? Apa lagi selain alasannya? Itu aja. Oke. Tapi bener ya nanti nggak mau jadi PNS ya? Jangan didengerin ya gitu. Oke. Nih, buat CSS juga ini banyak informasi yang didapat ya. Jadi silakan dipahami baik-baik. Menjebak semua ya. Menjebak semua ya. Oke. Ini spesial sekali di sini kita ngopi dulu ya karena nggak deg-degan kan? Aku deg-degan itu. Takut berpikir kemana-mana. Oke. Pertanyaan terakhir. Pacaran lama tapi putus atau tahu-tahu ada yang lamar? Tahu-tahu ada yang lamar. Oke, fix ya. Oke? Ya. Oke, kita kunci itu dia segmen kedua di Goda Iman bersama Melika Rahma. Boleh tergoda? Jangan terbawa. Hati. Yes, kita akan masuk ke segmen yang ketiga. Kita akan bahas feeds Instagram bersama. Instagram kamu apa? Melika Rahma. @Melika Rahma di Goda Iman. Tentunya boleh tergoda, jangan Terbawa. Nah. Ini Instagram kamu @Melika Rahmawati. Ya. Oke. Kamu main medsos sejak kapan? Main Instagram maksudnya? SMA. SMA. Oke. Kamu jarang update ya? Iya, jarang update. Followersnya juga dikit. Oke. Ada quote-quotes nggak sih? Jarang. Nggak ada ya. Caption. Ini di sini ada ruang. Kita lihat postingan dia itu 2020 ya Januari, ada ruang berbicara tentang apa yang menjadi kegundahan dan kegelisahan, bergerak atau tidak sama sekali. Iya. Oke, itu maksudnya kayak gimana? Ruang itu kan tentang waktu itu dari peristiwa. Inspirasinya itu dari peristiwa yang hangat banget ketika itu ada RKIH. Oke. Yes. Nah, di mana-mana kan demo. Ya, menurut Melika gitu ya, perspektif saya tuh kayak berarti adanya demo-demo di mana-mana itu kurangnya ruang. Oke. Ruang untuk beraspirasi. Berikan suara Dan, itu. Iya. Dan ketika kamu mengungkapkan aspirasi, kamu juga kan harus punya keberanian. Kalau misalkan berani untuk mengungkapkannya ya ungkapkan. Tapi kalau misalkan tidak berani jangan. Diam aja. Karena kan ketika mengungkapkan juga kamu harus tahu dulu isinya apa, kemudian bahasannya tentang apa. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Nah, tapi harus benar-benar paham. Jadi kalau misalkan emang berani, ya udah aspirasikan. Tapi kalau misalkan kamu setengah-tengah atau nggak berani, ya udah lebih baik diam. Oke, itu dia. Dan sekarang ada ruang yang lain, ruang hati yang masih kosong ya. Harus diisi. Menurut kamu harus diisi nggak sih? Menurut aku harus kayaknya ya. Kapan? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kamu orangnya kayaknya pilih-pilih ya? Nggak tahu ya. panjang. Kamu suka ada yang DM aneh-aneh nggak sih? Kalau DM aneh-aneh enggak sih. Nggak ada. Nah, kalau nari kan kita ada pelatih ya. Sedangkan kamu kan perempuan gitu. Pernah nggak sih dimodusin sama pelatih, sama pengajar atau sama teman yang ngajarin gitu? Ya Dimodusin. pernah sih. Pernah kayak dimodusin.
Kayak gimana tuh modusnya? Ya pertamanya sih kayak ya wah semangat banget nih ngajarinnya gitu. Akhirnya juga semangat karena kan ya udahlah namanya juga belajar. Tapi udah dari latihan tersebut ya kontek ya awalnya itulah ya awalnya yang ngebahas tentang proyekan itu, tapi lama-lama kok bahasanya melenceng. Proyekannya kok proyekan yang lain? Proyekan yang lain gitu, jadi wah ya udahlah. Tapi setelah biasanya yang kayak gitu tuh beres proyekan ya udah selesai. Udah. Oke, gitu. Berarti pengalaman ya. Harus hati-hati dengan kucing-kucing. Nah, harus hati-hati dengan kucing-kucing ya. Anda punya kucing-kucing, banyak sekali kucingnya dia. Di profile bio kamu, May Production itu apa? Aku juga sekarang lagi kayak ngebuat kostum-kostum buat nari gitu. Jadi ngebikin production gitu. Kostum-kostum nari aku buat. Oke, di sini ada May kostum ya? Kayak gitu ya. Oke, berarti kamu tidak hanya memikirkan sebuah tarian tapi atributnya juga, Iya. attire-nya juga. Karena sangat mendukung kan. Iya. Packagingnya itu harus mendukung. Oke. Dan untuk momen tak terlupakan kamu tampil di mana? Di Sabilulungan. Sabilulungan itu apa? Gedung. Urang gotong royong. Sabilulungan. Kenteng ulah potong. Di gedung Sabilulungan di Bandung. Betul. Pertama aku perform kontemporer sama dosen aku dan di panggung Saksikan. yang Juga. besar disaksikan oleh banyak orang juga. Karena kan kalau misalkan tradisi kayak gitu kan udah sering. Oke. Tapi itu momen pertama dan menjadi satu kayaknya gaya aku nih. Dan yang kedua itu ya tugas akhir aku. Karena tugas akhir aku benar-benar menguras tenaga dan pikiran dan isi dompet. Menguras sekali. Menurut kamu yang penari itu kan suka pada pakai susuk ya? Ada nggak sih? Iya. Ada oknum mungkin ya? Iya nggak sih? Maksudnya gimana? Dulu. Oh. Zaman dulu itu penari mungkin karena kepercayaan zaman dulu kali ya. Mereka menggunakan itu untuk memikat dan memberikan aura. Oke. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya. Jarang ya? Sekarang mah pakainya filter mungkin. Iya. Karena kan mungkin pakainya tinggal skincare. Skincarean gitu ya. Skincare. Terakhiran nih, untuk orang-orang yang sayang sama kamu mau ngucapin apa? Atau something lah, ada kata-kata apa yang akan kamu sampaikan, silakan. Ini kesempatan kan untuk Ya. kamu. Untuk orang-orang yang tersayang ya kayak orang tua, teman-teman terdekat, dari sahabat-sahabat gitu. Aku sih ngucapin terima kasih dan tunggu. Tunggu. Ya. Tunggu aku menjadi seseorang. Oke, berarti sekarang belum menjadi soal. Ya karena nggak ada batas ini ya, batas apa? Cukupnya. Oke, batas puas. cukupnya gitu ya. Oh iya. Batas puasnya. Jadi ya tunggu sampai memang berada di puncaknya. Oke. Kamu pengen menjadi Melika berapa tahun ke depan tuh kamu kayak mau pengen jadi kayak gimana sih? Jadi Bu Dewan. pengen jadi Melika jadi Melika yang pasti sih tetap membudayakan budaya yang ada. Oke. Dan tetap memanfaatkan skillnya dan skillnya itu terus meningkat dan pengen yang pasti sih untuk capaiannya pengen punya panggung sendiri dan bisa menciptakan event-event sendiri. Oke. Karena aku selalu menjadi penari cadangan. Tapi tidak untuk kekasih cadangan kan? Tidak. Kekasih bayangan iya. Berarti untuk Melika ke depannya semoga tercapai lah ya. Karena pasti banyak mimpi dong. Banyak. Harapan ya. Nanti mungkin kalau sanggar pengen punya sanggar nggak sih? Pengen banget punya sanggar. Pengen banget gitu Ya. ya. Oke, intinya kan itu juga salah satu cara untuk melestarikan budaya, ya nggak sih? Ya, betul. Karena dengan punya sanggar berarti otomatis ada wadah kan, Iya. biasanya ada event juga, berarti sejalan lah nanti sama kostum dan lain make up juga mungkin ya nantinya. Pokoknya saya sudah akan 5 tahun ke depan nih kita tunggu Melika jadi apa. Ini salah satu bukti atau saksinya di Buddha Iman. Aduh nanti kalau udah 5 tahun, malu banget ya. Berarti 5 tahun masih gini. Masih kayak Enggak gini. dong ya. Nah,
Terakhir nih, sebelum kita closing, coba kasih aku gerakan dan aku harus niruin. Bentar ya. Boleh. Sok, berapa nanti aku ikutin. Susah. Gimana? Aku ikutin ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi katanya kalau cowok tuh lebih luntur dari cewek bisa katanya. Bener nggak sih? Bisa. Banyak. Banyak. Oke, itu dia CS. Terima kasih ya. Semoga nanti saya di jalan gak gini-gini terus. Ya, hafalin ya. Boleh. Nanti besok di Oh, tadi tangan-tangan, sekarang kepala gimana? angkat kepala. Gimana gitu? Ya, ngebentuk angka 8. Oke, ada apa? Dari mana dapatnya nih? Ke atas apa ke bawah? Lebih ke bola-bola. Gini. Oh, Ya. gini. Nah, aja. Oh gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ini banyak pelajaran dan banyak pengalaman juga pengetahuan ya tentang seputar pertarian. Terima kasih untuk CS yang selalu support dan dukung channel Miskominfo di Goda Iman, dan jangan lupa tentunya tetap mendukung untuk seni-seni tradisional khususnya yang ada di Kuningan, karena kita orang Sunda, orang Kuningan harus ngamumule budaya nasorangan. Benar tuh sih? Betul. Akhirnya kita pamit. Saya Iman Ugos. Saya Erika. Terima kasih. Tahu lagi ya, ada motor tadi lewat. Saya Iman Ugos. Saya Erika Rahmawati. Terima kasih. Di Goda Iman, boleh tergoda. Jangan terbawa. Terededet.